ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين وزملاء المؤمنين rahimani wa rahimakumullah. Marilah kesempatan yang sehat ini di hari yang agung ini kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa berusaha sekuat tenaga menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala serta berusaha dengan sekuat tenaga menjauhi larangan-larangan yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa jamaah mukminin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Abu Dawud dari sahabat Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mughadu salasatun, isnani fil jannah, isnani fil nar, wa wahidun fil jannah. Rajulun 'arafa al-haqqa faqada bihi fahuwa fil jannah. Wa rajulun 'arafa al-haqqa falam yaqdi bihi wa jara fil hukmi fahuwa fil nar. Wa rajulun lam ya'rif al-haqqa faqada lin-nasi 'ala jahlin fahuwa fil nar." Ma'asyiral muslimin, hadis ini menjelaskan mengenai tiga jenis qudhat. Qudhat itu artinya hakim. Rasulullah menyebutkan bahwasanya ada tiga jenis qudhat, ada tiga jenis hakim. Dua jenis di antara tiga jenis itu disebutkan Rasulullah di situ fitnah, dimasukkan ke neraka. Wa wahidun fil jannah, sementara satu jenis yang lain dimasukkan ke surga. Siapa hakim yang dihukumi Rasulullah, yang divonis bahwa dia akan dimasukkan ke neraka, dan siapa hakim yang akan dimasukkan ke surga? Rasulullah SAW melanjutkan dalam sabdanya, "Rajulun 'arafa al-haqqa faqadha bihi fahuwa fil jannah." Yang masuk surga adalah ketika seseorang mengetahui kebenaran, faqadha bihi, kemudian ketika dia menjadi hakim, dia memutuskan perkara berdasarkan apa yang dia ketahui tersebut, fahuwa fil jannah, maka dia masuk surga. Kemudian yang kedua, wa rajulun 'arafa al-haqqa falam yaqdi bihi wa jara fil hukmi. Dan hakim kedua adalah hakim yang mengetahui kebenaran tetapi dia tidak berhukum atas pengetahuan tersebut, dan bahkan dia berbuat boleh
dalam keputusan hukumnya, bahwa fitnah, maka dia termasuk kelompok yang masuk neraka. Lalu yang ketiga, Rasulullah menyebutkan, wa rajulun lam ya'rifil haqqa faqadha lin-nasi 'ala jahlin bahwa fitnah. Golongan yang ketiga yang disebutkan Rasulullah adalah seorang hakim yang tidak mengetahui kebenaran. Artinya dia tidak memiliki kemampuan dalam menghukumi suatu perkara, tetapi dia memutuskan perkara atas dasar ketidaktahuan, bahwa fitnah, maka dia termasuk golongan orang-orang yang masuk neraka. Ma'asyiral muslimin wa hadirin mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis tadi kita bisa mengambil suatu pelajaran penting. Ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis tersebut. Pertama, Rasulullah SAW di sini menjelaskan mengenai suatu profesi, suatu tugas yang sangat berat dan resikonya sangat tinggi ketika orang yang diberikan tugas tersebut menyimpang dari kebenaran. Di sini Rasulullah menyebutkan dari 3 golongan hakim yang disebut hanya satu yang selamat, yaitu orang yang mengetahui kebenaran kemudian dia menegakkannya. Sementara 2 golongan yang lain disebut Rasulullah golongan yang tidak selamat. Yang pertama adalah orang yang tahu kebenaran tetapi dia tidak mau menegakkannya. Entah itu karena faktor tertentu. Kalau di hadis ini disebutkan hakim, berarti mungkin karena ada faktor godaan-godaan tertentu, ada tekanan-tekanan tertentu, sehingga seharusnya keputusan yang dia berikan untuk seseorang itu bersalah, dia rubah menjadi tidak bersalah. Yang salah menjadi benar, yang benar menjadi salah, karena ada faktor-faktor tertentu. Lalu yang kedua, golongan yang disebut Rasulullah tidak masuk surga atau masuk neraka adalah orang yang memang dia tidak memiliki kemampuan untuk menghukumi sesuatu, tetapi dia menghukumi hanya berdasarkan hawa nafsu. Perbedaannya dengan golongan kedua tadi, kalau kedua tahu ini mana yang salah dan mana yang benar, sedangkan kelompok ketiga ini dia memang tidak tahu sama sekali mana yang salah dan mana yang benar, tetapi dia berani memutuskan. Tentang golongan ketiga ini, Syekh Muhammad Ashraf bin Amir menjelaskan dalam kitab Aulul Ma'bud Syarah Sunan Abu Dawud, wa dhahiruhu anna man hakama bi jahlin wa in wafaqa hukmul haqqa fa innahu finnar. Zahir hadis ini, makna hadis ini, karena Rasulullah tidak menyebutkan golongan ketiga ini ketika menghukumi, apakah dia menghukumi dengan benar atau tidak, disebutkan secara zahir, baik keputusannya itu benar atau keputusannya keliru, orang golongan ketiga ini termasuk ahli neraka karena dia berani memutuskan suatu perkara tanpa pengetahuan yang cukup. Ma'asyiral muslimin wa hadirin rahimani wa rahimakumullah. Karena beratnya tugas seorang hakim inilah, maka disebutkan dalam salah satu riwayat bahwasanya Khalifah Utsman bin Affan ketika beliau menjabat sebagai khalifah meminta kepada salah satu sahabat, salah seorang ulama sahabat yaitu Ibnu Umar. Dia meminta Ibnu Umar untuk diangkat menjadi hakim, untuk bersedia menjadi hakim. Namun Ibnu Umar menjawab, hal tu'fini ya Amirul Mu'minin, wahai Amirul Mu'minin, mohon maaf, saya tidak bisa memenuhi permintaan. Bahkan meskipun terus didesak oleh Khalifah Utsman bin Affan, Ibnu Umar tetap tidak mau. Ketika ditanya oleh Utsman bin Affan, kenapa kau tidak mau? Wahai Ibnu Umar, padahal sebelumnya bapakmu yaitu Umar bin Khattab menjadi hakim.
Maka Ibnu Umar pun menjawab,